di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu Bapa, untuk setiap anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami Bapa. Kalau di pagi hari kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kami masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, masih bisa beraktivitas sampai dengan sore dan malam hari ini Bapa. Dan di malam hari ini Engkau yang kumpulkan kami Bapa di dalam persekutuan doa PDIPKK Santa Maria Katedral ini Bapa. Sungguh kami percaya Bapa, bukan karena kuat hebat gagah kami, bukan juga karena kami kebanyakan waktu Bapa, tapi Engkau sendiri yang sudah memilih setiap kami Bapa untuk hadir di PD malam hari ini Bapa. Bapa, saat ini pertama-tama kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Mungkin sepanjang hari ini, entah itu lewat perkataan kami, entah itu lewat kata-kata tindakan kami ataupun pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bapa, Yesus terkadang kami lupa bahwa Engkau senantiasa melihat kami, senantiasa ada bersama kami. Sehingga kami lupa dan begitu saja menyakitkan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, dan bawa kami untuk senantiasa ingat bahwa Engkau ada senantiasa melihat kami, mengawasi kami, hadir bersama kami. Engkau juga yang paling tahu apa yang anak-anak-Mu hadapi di hari-hari ini, di dalam kehidupan kami. Mungkin tidak semua dari kami pada saat ini datang dengan hati yang penuh sukacita. Mungkin banyak di antara kami yang datang ke PD ini dengan berbagai beban pemikiran, dengan berbagai permasalahan. Tapi sungguh kami percaya, Engkau Tuhan Allah yang ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama kami. Dan sungguh kami percaya bahwa ketika kami bersama Engkau, tidak ada satupun hal yang tidak dapat kami lewati. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai iman kita. Dia Tuhan Allah yang senantiasa bersama kita, menyertai kita. Sungguh besar anugerah-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Dan sungguh Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Sungguh Engkau Tuhan Allah kami, Bapa kami, yang siap untuk menggendong kami ketika kami merasa bahwa kami tidak kuat lagi untuk berjalan. Di tengah-tengah hari-hari kehidupan kami, ketika kami tidak tahu akan masa depan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menggandeng tangan kami, yang akan menuntun kami menuju ke air yang tenang. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami. Di dalam setiap susah kami, di dalam setiap kekhawatiran dan hari-hari yang terasa kelam bagi kami. Walaupun mungkin terkadang kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu. Ketika kekalutan dunia ini menutup mata kami, menutup telinga kami, akan bisikan suara-Mu, akan melihat Engkau dalam kehidupan kami. Tapi sungguh kami percaya, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau Allah kami yang hidup dan senantiasa menyertai kami. Dan sungguh saat ini kami percaya bahwa Engkau sungguh sudah hadir bersama kami, di tengah-tengah kami, di tempat kediaman kami masing-masing. Saat kami bersatu hati, saat kami bersatu roh, bersekutu di dalam pedi malam hari ini. Teruslah bersama kami, jangan tinggalkan kami. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini, agar sungguh tidak ada satupun dari kami yang merasa bahwa kami tidak dapat apa-apa malam hari ini. Tapi biar setiap kami boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan kekuatan baru yang sungguh daripada-Mu,
dan sungguh boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, shalom teman-teman. Coba aku mau lihat apakah yang hadir sudah bertambah. Wah, tadi ketika pertama doa, tadi kayaknya 11 ya, sekarang sudah 14 dan kita percaya ya nanti jumlah kita akan masih ditambahkan malam hari ini. Amin. Boleh dong, sapa. Amin. Apa yang Amin. diberkati di hari-hari ini? Saya percaya walaupun di unmute tapi walaupun masih di mute gitu ya, walaupun nggak di unmute tapi percaya kalian sudah bilang ya amin, aku diberkati, amin, Tuhan Yesus menyertai aku, amin, begitu banyak berkat dalam kehidupan aku, amin, amin ya. Oke teman-teman, kita percaya ya walaupun seperti tadi sudah saya sampaikan, mau itu gerimis, mau itu hujan badai, mau itu panas terik, mau itu sejuk, Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita, maka kita patut bersuka cita. Kita mau bersuka dalam Tuhan, karena Dia Tuhan Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau naikkan pujian ini, kita mau serukan bahwa kita bersuka di dalam Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita mau memberikan pujian terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, kita bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari apa? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka,
sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Di rumah masing-masing jangan malu-malu ya teman-teman untuk memuji Tuhan, supaya sukacita surgawi itu bukan hanya dirasakan oleh teman-teman, tapi juga kita percaya boleh menular, boleh menyebar kepada setiap anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Amin. 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 Bersyukur ya teman-teman. Setelah kita sudah seminggu nih tidak ketemu di PD, ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan? Ada yang mau bersaksi? Kalau kita bersaksi, iblis dikalahkan, teman-teman. Wah, coba aku lihat-lihat dulu deh siapa yang datang ya. Ada yang mau bersaksi kah? Kamu mau bersaksi? Oh iya, Pak Joni mau bersaksi. Terima kasih ya. Oke, ya. Boleh Ini saya bergeser? Iya, siap. Ya, hai. Mau bersaksi sederhana ya, teman-teman semua. Nggak apa? Iya. Jadi pada waktu kemarin itu kami itu kedatangan tamu-tamu dari teman-teman kami, dari anak-anak didik kami lebih tepatnya. Ada dari Wanderer sama dari AMD. Kami berfellowship ria di sana. Kami tahu bahwa kemarin itu adalah hari libur. Banyak teman-teman sekali yang udah merencanakan dan saya mau liburan nih, mau long weekend. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya tentunya. Dan dari sana ambil waktu bahwa kok teman-teman mau ya ngambil hari Kamis ini sebagai hari liburan panjang, long weekend, bisa main sama keluarga, bisa main sama pacar, mungkin bisa main sama teman, sahabat, sama komunitas-komunitas. Namun di sini mereka mau berkumpul bersama kami berdua, main di apartemen kami. Kita jalan-jalan, kita nonton film tentang masak, tentang rame lah pokoknya di sana berfellowship ya. Cuman bukan fellowship-nya itu yang ditekankan. Ternyata teman-teman itu datang bukan untuk menghibur kami loh. Teman-teman yang kami undang itu bukan karena mau makan-makan bersama kami. Teman-teman yang datang itu karena rindu. Rindu untuk bisa bersama. Karena sudah sekian lama nggak ketemu. Pandemi. Nah, saya, Jerry, bingung juga gimana caranya saya dan Maria yang jelas belum pernah ketemu sama Tuhan Allah Bapa secara langsung. Kami pun rindu ingin bertemu. Nah, yang ingin dibagikan adalah bahwa yuk kita sama-sama merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, sama ketika waktu tadi Jerry menceritakan bahwa ada teman-teman kami yang datang ketemu kami bukan untuk berfellowship, namun rindu untuk bertemu. Terima kasih dari Jerry. Silakan teman-teman yang lain. God bless. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry untuk sharingnya. Ada yang mau membagikan kesaksian? Adakah teman-teman? Cici deh. Wah, thank you Cici. Soalnya udah deg-degan dari tadi. Gejalanya itu katanya harus bersaksi gitu kalau deg-degan. Kejadian baru tadi banget. Jadi kan mulai bulan ini kan Cici mulai ikut TC SADR gitu kan ya. Cuman pada saat bersamaan juga Cici itu udah mulai ada jadwal intensif dari pagi sampai malam sampai jam 9 gitu kan. Cici kita mikir, duh Tuhan, gue gimana? Gue mesti ngerjain tugas TC, belum nyiapin buat ujian, belum Cici itu sekarang kebagian jadi wali kelas tuh 43 anak gitu kan. Belum lagi minggu depan tuh Cici udah mesti nyiapin ngarahin ke anak-anak tuh penjurusan buat jurusan UTBK mereka gitu kan. Cici udah ngumet kepala, duh Tuhan gimana? Gue mesti TC, gue mesti bantu anak-anak, gue juga buat kebutuhan gue sendiri gimana gitu kan.
Tapi baru banget tadi dapat jadwal dari akademik di bimbel. Puji Tuhan, Tuhan kayaknya buka jalan gitu ya. Cici juga minta sampai didoain sama si Nancy, tolong doain Cici supaya bulan ini lancar gitu kan, semua segala macam. Puji Tuhan, jadi minggu depan itu jadwal Cici, memang ada jadwal sampai malam, Senin sampai Sabtu. Enggak Senin sampai Sabtu sih. Tapi Tuhan izinkan supaya jadwal Cici itu, Cici bisa buat persiapan buat pengerjaan PRTC, buat bantu anak-anak milih jurusan. Tuhan udah siapin semua, prepare semuanya sebaik mungkin. Jadi ya amazing lah. Maksudnya, kalau Tuhan udah siapkan Cici untuk udah minta Cici, Sin lu melangkah buat TC, Tuhan, aku juga pasti akan menyertai kamu untuk mengatur semuanya sebaik mungkin. Itu aja sih kebaikan Tuhan buat Cici. Thank you. Tes. Halo, Sin? Iyo. Iya? Putus-putus tadi suaranya? Putus? Sudah? Udah? Oh, udah. Udah, siap. Tiba-tiba. Iya, Berarti, bingung kita. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, amin, haleluya. Kita nggak dengar endingnya. Iya. Ya ampun, ya, ternyata sinyal kami yang tiba-tiba turun tadi. Ada lagi yang mau bersaksi? Adakah? Ada Cici email nih, udah lama nggak ketemu kita. Ada yang mau ini diceritakan? Enggak, dulu marah belum kepikiran. Apa dong? Siapa ya? Ada lagi kah? Ada lagi kah? Satu orang lagi? Ada yang deg-degan nggak? Kayak seperti Cicinta, kalau deg-degan itu tandanya Tuhan sedang minta kita untuk bersaksi gitu ya. Saya deg-degan tapi kayaknya karena mau pewartaan. Oh, itu deg-degannya beda ya kok ya. Kofer mau bersaksi mungkin? Siapa mau? Nancy mau bersaksi? Boleh deh. Thank you. Jadi sharing kesaksiannya itu tentang bersyukur sih gitu. Maksudnya kita udah sering dengar lah kayak manfaatnya harus bersyukur gitu kan. Jadi kemarin ini tuh aku semingguan ini lah kayak aku lagi bener-bener ngerasain lagi efek dan bener-bener manfaatnya tuh bersyukur gitu. Ini sebenarnya teringat dalam lagu itu kan, lagu pertama sama lagu kedua gitu. Intinya kayak kita bersuka cita dalam Tuhan, kita bersama sama Tuhan dalam setiap musim hidup kita gitu kan. Ini aku sharing bukannya untuk mau mengeluh sih, tapi maksudnya contohnya paling gampang tuh lewat kerjaan gitu. Kayak maksudnya teman-teman kan tahu kayak aku kan kerjanya marketing, terus kayak tiap hari tuh kan dikejar pipeline, prospek apa segala macam. Nah, kalau yang teman-teman lama kan tahu kayak dulu tuh gimana aku tuh sebenarnya nggak suka banget gitu dengan ditagih-tagih itu gitu, sampai beberapa kali tuh rasanya tuh pengen mundur, pengen nyerah gitu aja gitu. Tapi tiap kali kayak ada kesempatan untuk mundur, nyerah atau beralih ke bidang pekerjaan yang lain tuh selalu aja ada yang menghalangi sampai ya intinya aku tuh nggak jadi untuk berpindah kerjaan di bidang yang lain kan gitu. Nah, terus aku tuh kayak berdoa, aduh gimana sih Tuhan, kayak aku tuh ngerasa bukan bidang aku di sini apa segala macam. Tapi kayak minggu kemarin tuh Tuhan ingetin kayak yang bersyukur, terus kayak aku dapat peneguhan banget dari KRK yang 2 minggu yang lalu itu gitu, yang dibilangin kayak kalau dalam setiap aspek hidup kita tuh kita bekerja bersama Tuhan, bukan untuk Tuhan gitu. Jadi kayak kalau untuk Tuhan kan kita pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, karena bilangnya untuk Tuhan. Tapi kan kalau bersama dengan Tuhan kan yang melibatkan Tuhan gitu dalam segala aspeknya gitu. Itu tuh kayak bener-bener nampar aku banget, dan aku mulai kayak berpikir kayak yang, oh ya Tuhan makasih ya untuk setiap harinya gitu. Even untuk dapat nama prospek aja yang belum deal gitu, jadi kayak masih kan belum tahu gitu, bisa yes bisa no gitu kan. Tapi tuh kayak yang setiap kali aku syukurin tuh aku merasa kayak sukacita gitu, merasa yang damai banget gitu. Nah udah kayak hampir semingguan lebih nyalanin ini tuh
ya Tuhan tuh kayak ngingetin gitu, Tuhan itu tuh sebenarnya tuh bukan sesuatu masalah gitu, karena bukan aku yang kuat gitu, tapi Tuhan yang bakal memampukan semuanya itu gitu. Jadi kayak kekhawatiran kita tuh sebenarnya kita yang buat-buat sendiri gitu. Ya mungkin khawatir wajar sebagai manusia, tapi kalau udah benar-benar berlebihan yang kayak khawatir dipikirin terus tuh ya kayaknya kita sombong gitu, kayak merasa diri kuat, padahal tuh Tuhan tuh nggak minta kita untuk kayak mengatasi itu semua tuh sendirian gitu. Tapi ada Tuhan gitu yang bakal bantu kayak gitu. Atau juga kayak ngingetin dengan kayak energi aku terfokus dengan kekhawatiran itu, dengan yang kegasukan aku gitu. Jadinya tuh kayak apa yang udah aku punya tuh ya kayak nggak disyukurin gitu. Contohnya maksudnya dengan keluarga gitu, yang papa mama orang tua semuanya yang baik-baik aja, sehat. Terus aku juga punya temen gitu, tiap kali aku down juga tuh nggak pernah gitulah sampai ngerasa kesepian kayak aduh kok teman-teman gue apa ya buruk-buruk amat gitulah kasarnya gitu tuh enggak gitu. Jadi situ sih kayak mulai ngerasa dan bersyukur banget gitu kayak Tuhan tuh ngasih tahu gitu kalau dia tuh ada di dalam hidup kita, up and down hidup kita. Dia tuh tahu gitu yang kita suka dan yang kita nggak suka. Dia juga tahu gitu kalau kita bisa melakukan sesuatu juga tuh ya maksudnya dia yang bakal dukung, dia yang bakal mampuin gitu. Jadi sekarang aku benar-benar bersyukur banget sih Tuhan ajaib ini, dan bersyukur banget kalau aku punya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Sekian, makasih. Amin. Thank you, Nancy. Masih ada lagi? Sudah, kalau misalkan belum ada, atau aduh, sebenarnya deg-degan nih, tapi belum tahu merangkai katanya bagaimana, bisa untuk kesaksian minggu depan ya, teman-teman. Atau ketika kita push nanti di hari Rabu. Yuk, saat ini kita mau kembali fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengarahkan segenap hati, pikiran kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Karabasik yara bara yara bara basik yara bara yara bara basik yara bara yara bara bara basik yara mana yara basik yara mana. Yalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih Bapa kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan sharing dan kesaksian dari teman-teman kami. Sharing yang sungguh menguatkan Bapa bahwa kami tidak perlu khawatir akan hari-hari kehidupan kami. Kami tidak perlu terlalu takut, sebab kami punya Engkau, Tuhan Allah yang sungguh hebat. Tuhan Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel. Bapa, Engkau yang paling mengerti apa yang kami alami, apa yang sedang menjadi kegundahan hati kami, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kami, terutama akan masa depan kami. Biar saat ini Engkau yang mengangkat setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, dan Engkau yang gantikan dengan rasa sukacita. Saat ini kami rindu Bapa untuk kami datang dan menyembah Engkau. Ketika kami menaikkan penyembahan ini, ketika kami menyanyikan lagu ini, biar ini boleh menjadi doa kami, biar ini boleh menjadi ungkapan iman kami, bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa bersama kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah cahaya kehidupan bagi kami. Jadi kami datang kepadamu Bapa, jamah setiap anak-anak, jangan ada yang terlewat satu. Kami mau sembah Engkau.
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, Kau yang bertahta. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Ya Bapa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita sungkan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang setia, tiada pernah tinggalkan kami, Allah yang agung bertahta selamanya, cahaya kehidupan kami, kekuatan kami. Oh ya la sike, oh ya la sike, oh ya la sike, ira ya la sike, jamah kami lawat setiap anakmu saat ini. Oh, ya ramasiki, ya ramasike, penuhi kami dengan roh-Mu, jamah dan sembuhkan. Oh, ya ralasike, kuatkan yang lemah, beri penghiburan. Oh, ya ralasike. Sekiara bakara sekiara mana ya sekiara. Sekiara takora la bara sekiara mana ya bara sekiara mana ya sekiara mana ya bara sekiara bara ya bara sekiara bara ya bara sekiara mana. Ora sekiara batakara mana sekiara mana ya mana sekiara mana ya mana. Janganlah engkau terus melihat ke belakang, sebab aku sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Marabata sikiara bara ya bara sikiara mana ya bara sikiara bara ya bara sikiara mana ya. Tuhan memberikan peneguhan dan kekuatan baru kepada seseorang pada saat ini. Ya rabata sikiara bara ya bara sikiara mana ya. Ada yang Tuhan rindu untuk pakai menjadi penjala manusia. Datanglah kepadanya. Sambutlah panggilan daripadanya. Marabada sikiara bara ya rabada sikiara bara ya rabada sikiara bara ya rabada bara. Sikiara bata korala mana sikiara mana ya rabada sikiara. Jangan takut dan jangan gentar. Sebab aku Tuhan Allah yang akan menyertai engkau. Karabata sikiara bara ya rabada sikiara bara ya rabada sikiara mana. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama kami, menyertai kami. Allah yang setia, sekalipun kami kerap tidak setia kepadamu. Betapa seringkali dalam hari-hari kehidupan kami
Kami mencoba untuk menjauh daripadamu. Kami memilih jalan yang lain. Tapi Engkau menarik kami kembali. Engkau yang sungguh rindu untuk kami dekat dengan Engkau. Jauh melebihi rasa rindu kami. Bapa, bawa kami untuk setia terus kepadamu. Bawa kami untuk terus berada di jalan-Mu. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa, terima kasih untuk pelawatan-Mu pada malam hari ini. Untuk setiap kami yang boleh merasakan bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup dan hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mengutus Kak Audi untuk mewartakan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa biar kiranya Engkau yang berikan urapan dari Yang Maha Tinggi kepada Kak Audi, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau yang urapi dan berkati lidahnya. Engkau yang urapi setiap perkataan yang keluar dari lidahnya pada malam hari ini. Agar sungguh apa yang ia sampaikan adalah sungguh apa yang menjadi kerinduan hatimu untuk setiap kami. Apa yang menjadi cerminan isi hatimu saja, Bapa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang ambil alih untuk pewartaan pada malam hari ini. Dan sungguh kami percaya, Engkau yang sudah mengubahkan hati kami, setiap hati kami pada saat ini, menjadi serupa tanah yang subur. Dan setiap firman ini dibagikan malam hari ini, akan boleh berbuah hingga puluhan kali lipat di dalam kehidupan kami. Ajar kami, Bapa, untuk dalam beberapa saat ke depan, untuk kami duduk diam mendengarkan. Untuk kami tidak teralihkan oleh berbagai kesibukan duniawi ini. Untuk kami juga tidak terlena oleh rasa ngantuk ataupun rasa bosan. Tapi penuhi hati kami dengan kerinduan untuk lebih kenal firman-Mu, lebih dan lebih lagi. Kami percaya firman-Mu sungguh menghidupkan kami. Firman-Mu sungguh punya kuasa untuk memulihkan kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, Kak Audi dipersilahkan. Shalom teman-teman semua, shalom. Apa kabar semuanya? Boleh nggak untuk awal ini saya mau lihat muka teman-teman nih ya. Jadi kecuali kalau pas videonya dinyalain terus tahu-tahu ketendang keluar dari Zoom, itu nggak apa-apa, nggak dinyalain. Tapi buat yang koneksinya cukup kuat buat nyalain video, saya mau lihat dong. Iya. Kemarin ini waktu Novi membawakan TC ini ya, dia lakukan satu eksperimen. Jadi diminta videonya dimatiin semua. Nah terus rasanya kan sepi ya. Lalu dihitung 1, 2, 3 gitu atau dibilang apa, terus videonya dinyalain. Nah baru kerasa ada kehidupan. Nah sekarang ada beberapa kehidupan nih ya. Makasih buat teman-teman. Kalau nggak berkeberatan, tolong temani saya menyalakan video ya. Oke, pertama saya ingin menyapa dulu teman-teman dari PD Sanmar ya. Ada nggak di sini yang masuk kategori Bangkoters? Pertama ya, saya tanya dulu. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Bangkoters, Bangkoters itu ya alumnus PD Sanmar yang sekarang udah nggak tahu kemana ya. Tapi ya kita senang-senang aja dibilang Bangkoters, walaupun asal katanya dari Bangkotan ya. Bangkotan tuh udah tua, udah renta gitu ya, Bangkotan. Tapi Bangkoters kan kesannya rada beken sedikit lah ya. Terus sebenarnya saya juga ngajak teman-teman Bangkoters, ayo ikut dong gabung gitu ya, temenin. Di sini ada Pak Ferdinand ya, dia termasuk Bangkoters juga sebenarnya, cuma masih berjiwa muda. Oke, tapi udah gitu saya bilang
nanti saya sapa deh, coba yang Bang Kotres lambaikan tangan gitu ya. Terus malah mereka jadi nggak mau datang. Jadi ketahuan tuanya ya. Padahal sebenarnya kita masih ABG gitu, angkatan babe gue gitu ya. Ya, ini pertama kali saya diundang untuk mewartakan di PD Sanmar. Saya aktif di PD Sanmar tahun mungkin 95 sampai 99 ya. Jadi setelah retret mahasiswa, camping mahasiswa di Tumpang tahun 95, udah gitu langsung saya aktif di PD Sanmar, dan waktu itu masih ada komunitas, sekarang juga masih ada KTM ya, komunitas Tritunggal Maha Kudus, tapi waktu itu orang-orang yang ikut KTM ya kemudian melayaninya di PD gitu, dan waktu itu baru ada satu PD muda-mudi gitu. Jadi senang sekali saya bisa mewartakan di depan teman-teman, walaupun beberapa waktu sebelumnya saya juga pernah diundang sama Siska untuk membawakan Praise and Worship Night ya. Waktu itu juga senang sih ketemu teman-teman ya. Nah terus pernah juga waktu ulang tahun 25 ya, kita juga waktu itu sempat hadir ya. Jadi buat saya ini seperti coming home gitu ya, tapi bukan Spider-Man coming home ya. Ini ya rasanya seperti kembali ke rumah sendiri, walaupun ya memang ini sekarang lagi di tempat sendiri gitu ya. Ya, selama bulan ini kalau saya nggak salah tema yang diangkat adalah semuanya terkait musim ya. Ada yang musim baru, musim awal gitu ya, terus ada musim menabur menuai, musim apa sih, hujan, ya pokoknya semua tentang musim. Dan bagian saya kebagian yang musim-musim kehidupan ya. Kenapa saya langsung mengiyakan? Karena sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga diminta di PD Katedral untuk membawakan Seasons of My Heart gitu, Seasons of My Life gitu. Jadi begitu Maria bilang ayo kok isi gitu, wah temanya mirip-mirip nih ya. Cuma waktu itu saya mengisi bersama Siska gitu. Jadi dari 4 musim itu saya bawakan 2 ya, lalu Siska bawakan 2. Nah jadi bebannya kan ditanggung berdua nih. Nah kalau sekarang saya bawakan sendiri, jadi nanti teman-teman harap maklum kalau ada musim-musim yang kayaknya saya bisa membawakan dengan baik, ada musim-musim yang saya kayaknya gelagapan gitu, itu berarti itu bagian Siska ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pertama kita mau ngomong dulu tentang musim ya. Sebentar, ini mohon dimaklum karena saya cuma pakai satu screen. Sementara wah ini udah summer nih. Sementara saya mengoperasikan Zoom, terus ada OBS juga, sama ada ini apa namanya PowerPoint ya. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin ada bagian yang tersendat-sendat. Oke, kita masuk ke sini deh ya. Musim kehidupan ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan musim? Saya nggak akan membahas mengenai apa itu musim ya. Kita tahu musim beda dengan cuaca. Kalau cuaca itu kan ya sekarang cuacanya lagi hujan gitu, nanti besok bisa hujan, bisa terang ya. Tapi kemudian kalau kita gabungkan beberapa waktu yang cuacanya mirip-mirip, kemudian kita bisa membagi satu masa itu dalam musim ya. Mungkin ini juga pernah disebutkan di pewartaan sebelumnya atau pewartaan yang akan datang. Jadi saya nggak akan membahas apa itu musim ya. Tapi ayat yang menarik yang saya ingin kita baca bersama ya, yaitu ini ayat yang diminta ya. Kita baca bersama dari Kejadian 8 ayat 22. 2-3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya perikop yang di Kejadian 8 ayat 22 itu sebenarnya yang Tuhan katakan sewaktu Nabi Nuh keluar dari Bahtera ya. Ini janji Tuhan bahwa dia
nggak akan lagi mendatangkan satu malapetaka ke dalam umat manusia ya. Coba saya pengen tanya teman-teman, kira-kira Nabi Nuh itu di dalam bahtera itu berapa lama sih? Nah, coba itu kan ada reaction ya. Saya akan bilang satu waktu tertentu. Kalau teman-teman merasa waktunya segitu, tolong kasih reaction jempol atau hati ya. Siapa yang bilang bahwa Nabi Nuh ada di dalam bahtera selama ya kurang dari 3 bulan? Ada yang mengangkat jempol? Ada satu ya, Maria. Ada lagi? Enggak? Ya. Oke. Siapa yang bilang sampai 6 bulan? Ada yang angkat jempol 6 bulan ya. Ada yang bilang setahun? Ada? Ada yang enggak? Oke, kalau kita search di Google gitu, karena di Alkitab enggak secara rinci disebutkan, tapi ternyata Nabi Nuh ada di dalam bahtera selama 1 tahun 10 hari ya. Itu adalah cruise yang paling panjang ya. Tuhan itu penyelenggara cruise yang pertama. Dan waktu itu pesertanya Nabi Nuh beserta semua binatang-binatang ya. Dan lamanya cruise itu adalah 1 tahun 10 hari ya. Nah coba teman-teman bayangin ya, kalau kita liburan seminggu rasanya senang ya. Berlayar gitu, bayangin cruise gitu. Nah terus sebulan, waduh kayaknya lama juga sebulan ya. Tapi bayangin setahun 10 hari ya. Di dalam bahtera itu ya, bersama binatang-binatang ya. Nah saya yakin saya nggak berani membayangkan waktu itu keadaan Nabi Nuh udah seperti apa ya. Mungkin Nabi Nuh baunya mungkin udah seperti keledai ya, dan keledai juga baunya udah seperti Nabi Nuh gitu ya. Ya udah sama-sama, udah nggak bisa dibedain, baunya udah mulai mirip ya. Tapi bayangkan bahwa pada saat Nabi Nuh boleh keluar dari bahtera, kemudian Tuhan memberikan satu janji, dan janjinya yang tadi kita lihat sama-sama bahwa aku akan takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Bayangin itu adalah satu janji yang luar biasa. Setelah Nabi Nuh di dalam perahu ya, dia pasti bersyukur dibandingkan dengan yang lain-lain yang di luar perahu yang binasa ya. Tapi pada saat dia boleh keluar, ini adalah satu perkataan Tuhan, satu janji Tuhan. Tuhan gak akan lagi mendatangkan malapetaka yang menghancurkan bumi ya, tapi dia berjanji akan mendatangkan musim demi musim. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, yang indah ya, yang Tuhan janjikan. Saya bayangkan kalau saya marahin Hoven, anak saya gitu, saya marah nih ya, terus kemudian setelah marah saya reda, kemudian saya deketi Hoven, kemudian saya peluk gitu ya, saya katakan sesuatu. Nah itu bayangkan, itu yang Tuhan katakan setelah dia menghukum umat manusia ya, dengan begitu dahsyatnya. Kemudian Tuhan berjanji sesuatu, jadi itu pasti sesuatu yang indah. Saya mungkin katakan ke Hoven, Hoven, Daddy nggak suka apa yang kamu lakukan, tapi Daddy mencintai kamu gitu ya, mungkin seperti itu kira-kira. Dan pada saat Tuhan menjanjikan musim demi musim akan terus berganti dalam hidup kita, percayalah teman-teman, itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan ya. Coba tolong katakan ke teman-temannya secara virtual ya, ke sebelah-sebelahnya, bahwa musim dalam hidup kita adalah sesuatu yang indah ya. Musim-musim dalam hidup kita adalah sesuatu yang indah. Jadi mari kita mulai pewartaan ini dengan satu kesatuan hati, satu kesamaan pikiran, bahwa musim-musim dalam hidup yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Amin semua. Bayangin kalau setiap hari adalah musim hujan gitu, kapan bisa goesnya teman-teman ya? Nggak bisa goes gitu, di rumah terus ya. Nah terus ini adalah janji Tuhan. Kemudian pengkhotbah pun setuju ya. Jadi dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, apapun di bawah langit ada waktunya ya. Itu yang pengkhotbah katakan. Jadi memang ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menabur gitu. Nah kalau buat saya, kita akan melihat pewartaan ini akan dibagi ke dalam musim-musim. Jadi ada musim panas, ya, musim di mana orang biasanya liburan, ya. Terus kemudian ada mulai musim gugur, daun-daun berjatuhan.
kemudian musim dingin ya yang kita merasa kadang kesepian dan lain-lain, dan kemudian musim semi ya. Kita nggak bisa mengubah musim, teman-teman ya. Satu hal yang saya mau katakan di awal, kita nggak pernah bisa merubah musim. Itu sesuatu yang Tuhan berikan, is given gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah merubah bagaimana kita merespons, bagaimana kita bertindak dalam setiap musim dalam hidup kita ya. Kita nggak bisa merubah musim, tapi kita bisa merubah diri kita, bagaimana kita bertindak dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oke, saya mau mulai dengan musim panas nih teman-teman ya. Musim panas ini musim dimana rasanya hidup itu seneng ya, bunga-bunga bermekaran, matahari tinggi gitu ya. Dan biasanya kalau musim panas paling enak liburan ya, betul ya. Nah, musim panas saya dimulai bisa dibilang waktu kami menikah ya. Waktu kami menikah kita berikrar ayo kita menjadi tua bersama, saya dan Siska ya. Matius 19 mengatakan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu ya. Nah, terus kemudian kami menikah di katedral waktu itu ya. Kemudian yang memberkati pernikahan kami adalah waktu itu masih Pastor Anton, sekarang udah jadi Monsinyur ya. Jadi kalau saya ketemu Monsinyur Anton, saya suka bilang, aduh untung ada Monsinyur. Kalau nggak ada Monsinyur kita nggak menikah loh, gitu ya. Terus Monsinyur bilang, ya kalau nggak ada ini kan ada yang lain yang akan memberkati gitu. Ya, tapi itu adalah waktu yang mengawali kehidupan kami bersama sebagai satu keluarga ya. Saya menikah di usia 28, Siska menikah di usia 24, dan memang sudah menjadi rencana kami untuk menikah. Kami bertemu di PD Sanmar ya, kami jadi pasutri alumnus PD Sanmar. Cinlok kami itu di Kapel Gema waktu itu ya. Begitu saya melihat Siska waktu itu dilantik menjadi pengurus, kemudian saya melihat aduh siapa nih ya, gitu. Langsung hati saya bergetar begitu. Dan sampai akhirnya Siska berhasil saya tipu untuk menjadi istri saya. Terus ya banyaklah waktu itu pasangan-pasangan yang ketemunya di PD ya, dan saya salah satunya gitu. Nah terus saya langsung teringat satu lagu ya. Kalau teman-teman tahu lagu ini berarti teman-teman sama jadulnya sama saya gitu. Lagu ini lagu Carpenters, judulnya You've Got a Friend ya. Di liriknya dia bilang begini, winter, spring, summer or fall, all you've gotta do is call and I'll be there. You've got a friend. Pernah dengar lagu ini? Lagu yang cukup populer ya, tapi ya itu lagu-lagu ABG lah, angkatan babe gue ya. Tapi waktu itu saya sangat langsung teringat lagu ini pada saat bicara musim ya. Jadi mau winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call, you've got a friend. Waktu itu saya bayangkan hidup ini terlalu singkat buat kita jalani sendiri. Jadi saya harus punya pasangan ya. Jadi waktu itu saya pikir Siska lah yang akan menjadi teman seperjalanan saya, mau musim winter, spring, summer or fall, saya punya seseorang untuk mendampingi saya dan itu adalah Siska ya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah menikah? Yang sudah menikah lambaikan tangan. Ada ya? Udah ada ya, 1, 2. Dan ini kayaknya yang videonya nggak nyala mungkin sudah menikah juga, ada 1, 3 ya. Oke. Baik. Ya waktu itu kami menikah, lalu kami ingin menjadi tua bersama, dan apapun musim yang kami lalui kami pasti saling memiliki. Itu waktu itu gambaran saya waktu itu ya. Lalu musim panas juga bicara pada saat kita banyak diberkati ya. Jadi waktu setelah saya menikah, saya punya pekerjaan yang baik. Waktu itu saya kerja di Jakarta di satu perusahaan asing ya. Jadi waktu itu mungkin gaji segitu tuh udah cukup, lebih dari cukup ya. Kami bisa liburan kemana kami mau ya, ke Bali, bahkan ke negara-negara tetangga yang asal nggak terlalu jauh masih bisa lah ya. Apalagi waktu itu ada AirAsia, tiketnya masih murah gitu. Jadi kemanapun yang ada penerbangan AirAsia kami bisa pergi. Senang lah waktu musim summer ini bicara mengenai pada saat kita rasanya berkecukupan ya. Waktu itu rasanya uang tuh nggak pernah habis ya.
Jadi gaji belum habis, udah datang gaji baru ya. Terus belum habis, kebetulan Siska juga waktu itu menjalankan multi level dan cukup berhasil. Jadi kita bisa menabung saat itu ya. Musim summer bicara di mana kita merasakan berkat Tuhan begitu melimpah, hidup itu begitu enak gitu ya. Bukannya tanpa masalah ya, pasti yang namanya suami istri baru menikah pasti ada aja berantem-berantemnya ya. Nah terus masalah-masalah lain juga ada, tapi secara keseluruhan kalau saya melihat periode masa saya mulai menikah, saya bekerja di Jakarta, itu seolah-olah seperti satu musim musim panas dalam kehidupan kami ya. Nah teman-teman, pada saat kita berada dalam musim panas, Mazmur 118 ayat 29 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Pada saat bersyukur itu mudah teman-teman, jangan lupa untuk bersyukur ya, karena akan ada masa-masa dalam hidup kita di mana untuk bersyukur itu sulit ya. Jadi pada saat kita diberikan banyak berkat, kita rasanya hidup dengan berkecukupan, jangan lupa buat bersyukur ya. Tadi juga ada yang sharing bagaimana bersyukur di masa-masa pandemi ini, juga rasanya bersyukur mulai terasa sulit ya. Tapi kalau kita masih bisa bersyukur apapun, dan terutama pada saat kita merasakan berkat Tuhan berlimpah, lakukanlah itu. Karena banyak orang yang mendapatkan banyak berkat tapi lupa buat bersyukur ya. Bagaimana kita bersyukur? Ya dengan ucapan tentu aja ya. Dalam doa-doa kita, terima kasih Tuhan buat apa yang bisa kami rasakan saat ini. Juga dengan pelayanan ya. Kalau kita memberikan waktu kita soal ini kembali untuk kemuliaan Tuhan, itu juga bentuk rasa syukur kita ya. Waktu kami di Jakarta itu kami juga pelayanan, setelah dari PD Sanmar kami melayani di PD Teresia, lalu pernah juga di PD Yakobus dan lain-lain. Tapi rasanya kami ingin membalas kebaikan Tuhan ya. Lalu bagaimana kita bersyukur juga dengan memberi kepada orang lain ya. Kalau orang lain yang membutuhkan dan kita kebetulan punya kelebihan, kenapa nggak kita kasih ya. Ya terus satu hal yang jangan pernah lupa adalah kita harus belajar dari semut nih ya. Semut itu selalu rajin ya. Kita tahu filosofi semut ya. Biasanya orang-orang multi level nih tahu nih ya. Filosofi semut, rajin, terus setia kawan dan lain-lain. Terus nggak pernah menyerah ya. Kalau kita halangin jalan semut, dia pasti akan mencari jalan-jalan yang lain ya. Tapi satu hal, semut itu selalu berpikir pada saat musim panas, dia selalu berpikir satu saat akan datang musim dingin ya. Jadi dia nggak kemudian terlena dengan satu keadaan yang asik gitu, terus kemudian lupa bahwa suatu saat musim bisa saja berganti ya. Jadi when you are in summer, think about winter ya. Jadi satu saat bisa saja kehidupan kita berbalik gitu ya. Itu musim-musim panas kami ya. Rasanya waktu kami menikah, terus kemudian kami masih kerja di Jakarta, itu saat-saat dimana Tuhan memberkati ya. Sekarang saya ingin masuk ke musim gugur ya. Nah, satu saat kami diajak untuk pindah dari Jakarta ke Cirebon ya. Karena di sana orang tua saya, ayah saya, dia memulai satu bisnis yang cukup membutuhkan banyak bantuan. Waktu itu dia membuat satu rumah sakit ya. Nah, terus kemudian, ayo Audi, kamu tertarik nggak buat bantu gitu. Akhirnya saya mulai pindah dari Jakarta, kami bawa dalam doa karena ini satu keputusan yang besar ya. Lalu kemudian kami pindah akhirnya ke Cirebon. Dan bayangkan kita sudah terbiasa dengan kehidupan di kota besar, kemudian pindah ke kota kecil, pasti ada perubahan-perubahan ya. Yang tadinya ke mall itu gampang, banyak mall di Jakarta, kemudian di Cirebon cuma ada 2 mall ya. Terus kemudian paroki banyak di Jakarta, terus di Cirebon cuma ada 2 paroki gitu. Jadi dari sisi gaya hidup
ya pasti berbeda antara gaya hidup di kota besar dengan gaya hidup di kota kecil. Ya. Lalu musim gugur bicara mengenai saat ya daun-daun berguguran, saat ada upaya-upaya kita yang mulai gagal. Ya. Jadi saya waktu itu membantu di rumah sakit orang tua saya. Ya. Bahkan saya sampai ambil pendidikan lebih tinggi di bagian rumah sakit. Nah terus ternyata setelah berjalan 3 tahun kira-kira, karena rumah sakit itu ada beberapa pemegang saham, ternyata saya dan keluarga saya nggak terlalu akur, nggak terlalu cocok dengan pemegang saham mayoritas. Ya. Akhirnya satu saat saya putuskan untuk keluar dari rumah sakit itu. Kalau tadinya rumah sakit itu memberikan satu keamanan ya, satu tempat kerja yang baru, lalu akhirnya saya keluar gitu. Dan memang waktu itu tujuan kami ke Cirebon bukan cuma untuk membantu di usaha keluarga, tapi kami juga ingin punya usaha sendiri. Jadi kami mulai berusaha, waktu usaha pertama kami buka minimarket ya. Buka minimarket, kemudian jalan 2 tahun ternyata kami di apa ya, karyawan kami yang kami percaya ternyata mengambil dari uang minimarket gitu. Jadi minimarket itu nggak pernah berkembang, walaupun kami akhirnya punya cabang satu lagi, tapi akhirnya turun, akhirnya harus ditutup karena bangkrut ya. Terus usaha kedua, saya akhirnya buka satu bengkel body repair ya di Cirebon gitu. Jadi benar-benar banting setir lah, dari tadinya profesional, maksudnya karyawan, kemudian mencoba usaha sendiri. Tapi di situ saya melihat banyak usaha-usaha saya yang gagal gitu. Usaha body repair juga mulai berjalan, merangkak. Body repair kalau teman-teman tahu harus punya rekanan asuransi ya. Karena kalau nggak punya rekanan asuransi, bengkel body repair yang baru, mobil-mobil yang dikerjakannya dari mana? Sementara kalau punya rekanan asuransi, mobil itu akan terus dikirim dari asuransi. Cuma nggak enaknya punya rekanan asuransi, saya mulai berkenalan juga dengan ya praktek-praktek dalam usaha di Indonesia ya. Kalau kita nggak baik-baikin orang asuransinya, kita nggak dikasih unit mobil untuk kita kerjakan. Jadi saya harus jaga hubungan dengan orang-orang asuransi, lalu kemudian dan ternyata saya juga kadang harus memberikan uang gitu kepada mereka untuk demi bengkel saya tetap dapat bagian gitu ya. Sampai satu saat itu ketahuan sama si perusahaan asuransinya, tentu itu satu yang nggak boleh ya. Akhirnya waktu itu ada 4 bengkel yang di stop kerjasamanya. Jadi memang semua orang melakukan hal itu. Saya juga malu juga buat sebagai anak Tuhan, saya juga ternyata harus ikut dalam praktek-praktek dunia ya, yang seperti itu. Lalu kemudian akhirnya kerjasama itu di stop. Lalu bengkel itu nggak bisa lagi mendapatkan kerjasama dengan asuransi baru dan akhirnya harus ditutup juga, bangkrut ya. Sebenarnya ya kita mulai melihat usaha-usaha berguguran gitu. Itu musim gugur dalam hidup kami ya. Satu hal yang menjadi tema pada saat kita menghadapi musim gugur ya, bahkan sebelum keadaan semakin memburuk ya. Dari Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba ya. Pada saat usaha demi usaha mulai berguguran gitu, ya tentu kami nggak bisa lagi seperti dulu liburan kemana-mana gitu ya. Tapi ya memang kami harus lebih mengecangkan ikat pinggang, jadi menurunkan standar hidup kami ya. Nah, kita harus berhati-hati dan berjaga-jagalah. Kita nggak tahu kapan waktunya akan tiba ya. Itu musim gugur ya. Teman-teman, kalau musim ini sebenarnya paling, kalau mungkin buat kita ya musim cuma sekedar waktu yang silih berganti ya. Tapi kalau buat seorang petani ya, musim itu adalah segalanya ya. Kalau dia ketinggalan melakukan sesuatu yang harus dia lakukan pada musim itu, dia tunda, nggak dia lakukan, maka di musim-musim lainnya dia akan menyesali
apa yang nggak dia lakukan ya. Dan dalam musim gugur ya, yang harus kita lakukan adalah ya bersiap-siap ya, bahwa keadaan mungkin akan menjadi lebih buruk atau berharap bahwa keadaan semoga akan menjadi lebih baik ya. Nah, tadi saya sudah mulai masuk ke musim dingin sebenarnya. Sebenarnya yang pada saat usaha saya bangkrut itu sudah masuk ke musim yang dingin ya. Itu musim dimana rasanya udah di titik terendah ya, dimana uang kan makin lama akan habis ya. Jadi kami bisa bertahan sampai beberapa waktu, tapi satu saat kan uang itu akan habis gitu. Pada saat usaha kami bangkrut, sebelum bangkrut deh, tapi kerjaan itu udah mulai susah gitu ya, dan kami mulai istilahnya mantap ya, makan tabungan gitu. Bukan mantap oke gitu ya, tapi mantap makan tabungan. Nah, tabungan itu lama-lama akan habis juga. Kami juga merasakan nih di dalam kehidupan kami saat usaha kami nggak ada yang berhasil gitu, terus ya kami harus bergantung kembali pada pertolongan orang tua gitu ya untuk mendukung kami ya. Rasanya teman-teman malu ya, bahwa satu saat kami pernah dianggap berjaya gitu ya, jadi panutan keluarga, tapi kemudian ada masa-masa yang dimana kami bahkan untuk apa-apa kami perlu dibantu gitu. Padahal kami sudah berkeluarga, kami sudah punya 2 anak gitu ya. Itu musim-musim yang dingin buat kami ya. Tapi jangan merasa bahwa dalam musim dingin Tuhan nggak memberikan berkat ya. Nggak juga ya. Salah satu hal yang terus menjadi pemikiran saya pada saat itu adalah kenapa kok dalam usaha kok Siska nggak bisa ikut membantu saya gitu ya. Jadi dalam usaha kebanyakan saya lakukan sendiri ya. Sementara Siska juga sibuk dengan usahanya sendiri gitu. Padahal waktu kami memutuskan buat pindah ke Cirebon, ayo kita pengen deh usaha bareng ya. Kalau sebagai karyawan kan saya sendiri usahanya, Siska sendiri gitu. Tapi kalau kita pindah ke Cirebon mungkin kita bisa melakukan sesuatu secara bersama. Tapi ternyata dalam perjalanan seringkali saya merasa aduh Siska seperti nggak peduli dengan usaha gitu ya. Sementara semuanya seolah-olah bebannya ada di saya gitu. Tapi nggak berarti juga bahwa musim dingin ini selalu isinya adalah penderitaan ya. Saya ingin sharingkan satu saat ya di musim dingin di mana kami dapat satu berkat buat pergi ke Holy Land ya. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah ke Holy Land, ada satu kegiatan di mana kami mendaki ke puncak Gunung Sinai ya. Dan di puncak Gunung Sinai itu perjalanannya cukup menantang karena harus dilakukan, kita harus naik onta dulu selama beberapa jam, hampir 2 jam mungkin ya. Di atas onta itu sejam sampai 2 jam, dan onta itu kan jalannya pelan, naik ke atas gunung berbatu-batu gitu, terus ada tebing-tebing juga gitu, terus dilanjutkan dengan berjalan kaki masih jauh meniti tangga demi tangga sebelum akhirnya sampai ke puncak Gunung Sinai. Nah waktu itu Siska memutuskan buat saya nggak ikut deh ya, karena pertama saya takut panas. Waktu itu Siska takut panas, kemudian takut lelah, kemudian takut nggak kuat gitu. Padahal saya udah bujuk-bujuk, ayo Siska ikut dong ya, temenin gitu. Tapi Siska waktu itu juga ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga saya naik ke puncak Gunung Sinai itu dengan beberapa teman, tapi nggak sama Siska ya. Dan teman-teman tahu di puncak Gunung Sinai itu waktu itu sudah mulai sunset ya. Dan memang perjalanannya cukup melelahkan, tapi begitu sampai ke puncak Gunung Sinai itu semua lelah itu hilang ya. Semua lelah itu hilang dan saya bisa punya satu quiet moment with God ya. Waktu itu saya bisa berdoa ya. Saya melihat keindahan, kebesaran Tuhan di puncak Gunung Sinai itu, dan saya juga mendapatkan satu pencerahan ya, di mana saya membayangkan bahwa saya ada di puncak tapi saya nggak bersama Siska ya. Jadi seolah-olah Tuhan bilang bahwa nggak semuanya kamu harus lakukan
bersama, walaupun kamu sudah menikah, tapi ada yang menjadi tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga, ada yang menjadi tanggung jawab Siska, ya, dan walaupun nggak kamu lakukan bersama, Tuhan selalu menemani, ya, Tuhan selalu membimbing. Dan saat itu saya nggak lagi berharap bahwa Siska bisa selalu menemani saya di dalam langkah-langkah yang saya lakukan, ya. Walaupun waktu itu kita masih terpuruk gitu ya, tapi Tuhan seolah-olah katakan, ya kamu lakukan apa yang menjadi bagianmu, Siska lakukan apa yang menjadi bagian Siska, ya, tapi Tuhan yang selalu menyertai, ya. Itu saya teringat satu lagu, ya, dari Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku, ya. Tuhanlah penolongku, ya, tak tertidur, tak terlelap sekejap. Saya mau ajak teman-teman nyanyi, ya, karena lagu ini buat saya cukup berkesan dan cukup punya makna, ya. Lagu jadul, ya. Kalau teman-teman tahu lagunya, boleh ikut bernyanyi, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta, takkan biarkan kakiku goyah, tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penolongku, Allah yang setia. Ya teman-teman, lagunya masih cukup panjang, tapi lagu ini bicara bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita, ya. Pada saat kita tantangan dalam hidup kita begitu besar, ya, saya nggak tahu apa tantangan dalam hidup teman-teman. Bisa jadi masalah ekonomi, bisa jadi masalah pekerjaan, masalah relasi, atau kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Tapi pada saat kita merasa begitu di titik terendah dalam hidup kita, jangan pernah melupakan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, bukan dari yang lain, ya. Tuhan bisa pakai orang-orang, tapi bukan orang-orang itu yang menjadi sumber pertolongan kita, tapi sesungguhnya Tuhan yang menolong kita, ya. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan, teman-teman. Walaupun seburuk apapun kondisimu, kita nggak pernah sendiri. Walaupun kadang kita merasa ditinggalkan, kita merasa orang-orang yang seharusnya ada berserta kita nggak bisa menemani kita, tapi sesungguhnya kita nggak pernah sendiri. Tuhan yang menjadi pertolongan kita, ya. Oke. Kalau saat ini saya merasa saya berada dalam musim semi, ya. Kalau tadi waktu musim panas saya bicara mengenai semut yang walaupun dia musim panas tapi dia punya winter in his mind, selalu berpikir bahwa suatu saat akan musim dingin. Juga sebaliknya teman-teman, kalau saat kita berada di musim dingin, selalu ingat bahwa satu saat akan ada musim panas kembali, ya. Satu saat Tuhan akan merubah kehidupan kita, mengangkat kita, ya, dan kita jadi selalu punya harapan, ya. Dan kalau saya lihat kehidupan saya sekarang, saya berada di musim semi, ya. Sekarang saya berada di Jakarta, ya. Singkat cerita nih, jadi beberapa bulan yang lalu Tuhan kasih satu peluang. Saya, adik dan kakak waktu itu mau coba satu usaha baru, dan kita coba usaha di bidang sepeda, ya. Jadi sesuatu yang menjadi hobi saya memang. Lalu adik saya melihat, oh di Jakarta ini banyak sekali orang yang bersepeda karena pandemi ini, ya. Tapi
Kalau sepedanya rusak, kalau sepedanya kenapa-napa, mereka kesulitan cari tempat buat memperbaiki sepeda. Ya. Bengkel-bengkel, toko-toko sepeda yang udah ada itu overload semua. Ya. Jadi singkat cerita, akhir tahun lalu kami memulai usaha baru, mulai dari cari tempat, kemudian renovasi. Kira-kira di bulan Oktober saya mulai pindah ke Jakarta, lalu saya mulai untuk merintis usaha ini ya. Dan puji Tuhan, walaupun usaha ini baru, tapi saya melihat bahwa Tuhan sungguh menurunkan berkat-Nya ya. Walaupun usaha ini masih dalam tahap awal gitu, tapi orang-orang yang menjadi langganan, puji Tuhan udah cukup banyak ya. Jadi seolah-olah ini adalah satu kesempatan baru yang Tuhan berikan, satu musim semi ya dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus berpisah, Siska ada di Cirebon, saya ada di Jakarta ya. Tapi Tuhan juga ajarkan bahwa ya kita kadang harus melangkah walaupun harus berpisah gitu ya. Dan ini kan nggak untuk selamanya ya. Ada satu harga yang harus kami bayar, dan Tuhan juga ajarkan pada saat musim dingin saya naik ke Gunung Sinai itu ya, bahwa Audi kadang kamu harus sendiri, tapi Tuhan gak akan pernah meninggalkan gitu. Saya teringat Mazmur 71 ayat 5 ya. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah ya. Kalau musim panas kita bicara mengenai bersyukur ya. Kalau musim gugur kita bicara mengenai waspada, bertahan, bersiap ya. Lalu musim dingin kita bertahan ya, kita pegang Allah kita, jangan sampai kita kehilangan. Dan musim semi kita bicara mengenai berharap ya. Jadi kami berharap bahwa suatu saat Tuhan akan kembali pulihkan kehidupan kami ya. Terus Tuhan akan selalu jagai, dan memang kami melihat bahwa dalam musim-musim kehidupan kami Tuhan selalu menjaga ya. Teman-teman, dalam hidup ini mungkin banyak hal yang gak sesuai dengan rencana kita, harapan kita ya. Lalu saya kembali teringat lagu You've Got a Friend tadi ya. Winter, spring, summer or fall, all you've gotta do is call. Kalau dulu saya merasa bahwa teman seperjalanan saya adalah Siska yang akan Tuhan siapkan untuk menjadi teman perjalanan saya. Ternyata kalau saat ini saya kembali merenungkan, harusnya lebih jauh dari itu. Bahwa teman perjalanan kita dalam hidup kita bukanlah manusia yang terbatas ya, yang bisa saja mengecewakan kita. Tapi teman perjalanan dalam musim-musim kehidupan kita adalah Allah sendiri ya. Dan pada saat kita berjalan bersama dengan Allah, maka semuanya akan baik-baik saja ya. Katakan kepada teman-teman kita, katakan dalam hati kita, saat saya berjalan bersamamu Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Apapun musim yang terjadi dalam hidupku, Tuhan Allah akan selalu menyertai, Tuhan Allah akan selalu melindungi, dan Dia akan menjadi sahabat terbaik kita. Amin. Saya ajak teman-teman untuk kita nyanyikan satu lagu di akhir permenungan kita pada malam hari ini ya. Lagu ini berkata bahwa semusim berlalu, tapi Tuhan selalu peliharaku. Musim demi musim boleh berubah, tapi Tuhan akan selalu beserta kita. Kasih dan setianya gak pernah layu di hidupku ya. Mari kita masuk ke dalam doa ya. Kita tenangkan hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Engkau Allah yang baik, sempurna kasih-Mu, takkan pernah tinggalkan aku selama. Engkau Allah yang setia sepanjang musim dalam hidupku. Allah yang baik. Allah Bapa yang makasih, kalau pada saat ini kami bisa berkumpul bersama untuk merenungkan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Dalam tiap perkara dalam kehidupan kami, Engkau mengajar kami, Engkau berbicara pada kami. Dan yang kami butuhkan hanyalah hati yang mau mendengarkan apa yang ingin Kau katakan. Dan lewat musim-musim dalam hidup kami, Engkau mengajar kami bahwa kami gak pernah sendiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Walaupun ada masa-masa di mana kami yang meninggalkan Engkau, tapi Kau Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau ada saat-saat di mana kami kecewa. Ada saat-saat di mana kami bahkan merasa malu. Ada saat-saat di mana kami gak bisa menjadi anak-anak-Mu yang terus punya harapan, yang terus punya sukacita menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun pada saat ini kami mau sungguh sadari bahwa Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau gak pernah biarkan kami sendiri. Kau selalu siap untuk menolong kami pada saat yang tepat. Kami gak bisa merubah musim dalam hidup kami Tuhan, tapi kami bisa merubah bagaimana attitude kami, bagaimana kami berjalan melalui musim-musim itu. Dan biarlah kami gak pernah meninggalkan Engkau. Biarlah Engkau selalu menjadi fokus dalam hidup kami, bukan permasalahan-permasalahan kami. Bahkan dalam keadaan di mana kami merasa Kau begitu baik, kami gak pernah lupa untuk bersyukur. Saat di mana kami merasa kami sungguh butuh pertolongan-Mu, kami gak pernah merasa putus asa. Biarlah ya Tuhan, Kau selalu menjadi sumber kekuatan. Gadamu, tongkat-Mu, itulah yang menenangkan hati kami. Dan kami percaya bahwa Kau akan bawa kami ke air yang tenang. Dan ada saatnya nanti di mana kami akan sungguh Kau menangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar hidup
kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya teman-teman, terima kasih buat kebersamaan kita ya. Tadi di akhir saya tiba-tiba teringat bahwa Mazmur 23 ya.